Saya hormati Bapak Wakil Gubernur. Eh, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, Diploma SEM Engineer, sebagai pemateri pertama pagi ini. Perlu kami informasikan bahwa Bapak Setiawan Wangsa Atmaja ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedikit kami sampaikan informasi tentang beliau bahwa beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2013 beliau menjabat sebagai Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terhitung mulai bulan Februari tahun 2020 beliau diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Selama kepemimpinan beliau di Jawa Barat sebagai seorang Sekretaris Daerah, berhasil mengantarkan Provinsi Jawa Barat meraih predikat terbaik dalam Indeks Sistem Merit di tahun 2020 dengan nilai 375,5 dan mendapatkan kategori sangat baik. Dan kemudian Indeks Profesional ASN menjadi 82,5 dengan kategori juga sangat baik. Sehingga mungkin mohon izin kepada Bapak Setiawan, berdasarkan pengalaman Bapak selama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, bersedia membagikan pengalaman Bapak bagaimana mengantarkan Provinsi Jawa Barat bisa meraih predikat tersebut. Apalagi kita tahu bersama bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah yang masuk dalam pilot project Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam menjalankan manajemen talenta. Saya pikir singkat informasi yang saya sampaikan tentang calon pembicara kita ini. Selanjutnya waktu dan tempat kami sampaikan atau kami berikan kepada Bapak Setiawan Wangsa Atmaja untuk menyampaikan paparannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sore. Jadi kalau bakal di Pemadam ada tampuk terbaik yang kemarin disampaikan. Jadi so. Selamat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Salam juga Bapak dari Bapak Ridwan Kamil. Untuk Bapak semoga sehat-sehat selalu dan kesehatan saat ini adalah sangat penting, barangkali demikian. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Tengah dan juga seluruh kepala perangkat daerah baik dari Provinsi Sulawesi Tengah maupun kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kemudian yang terhormat rekan saya Kapus dari LAN RI, Dr. Andi. Selamat bertemu kembali Dokter gitu ya. Dan tentu saja bahwa juga saya mengucapkan salam buat seluruh peserta khususnya dalam sosialisasi sistem manajemen talenta yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan barangkali beberapa hal yang penting dan ini merupakan share untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan tentu saja kami berdasarkan pengalaman yang telah kami kerjakan di Provinsi Jawa Barat, kali kita sudah melakukan manajemen talenta khususnya gitu ya, bahwa kita ini lebih mudah gitu karena terbebas dengan hal-hal yang sifatnya barangkali yang menjadi sentimen gitu dari berbagai pihak luar, karena kita sudah menerapkan merit system yang
cukup baik gitu ya di Provinsi Jawa Barat. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa merit system yang kita jalankan tentu saja ini akan membawa lebih semangat gitu kepada para ASN, karena mereka hanya memikirkan bagaimana ASN ini berkinerja sebaik mungkin. Jadi tidak ada faktor lain selain bahwa kita berkinerja sebaik mungkin dengan attitude yang baik dan dengan knowledge yang baik. Sebetulnya poinnya adalah demikian. Izinkan saya menyampaikan berbagai hal, yaitu yang pertama adalah terkait dengan situasi government effectiveness. Jadi ini adalah penilaian internasional terhadap negara, khususnya dinilai dari sisi efektivitas. Kalau kita melihat dari efektivitas pemerintahan yang diukur dari kualitas pelayanan publik, lalu kemudian kualitas aparat pemerintah dan juga independensinya terhadap dari tekanan politik, juga kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta komitmen pemerintah terhadap suatu kebijakan. Indonesia ini saat ini di bawah negara Thailand. 10 tahun yang lalu bahwa kita masih bisa menduduki ranking yang cukup, apalagi di 20 tahun yang lalu bahwa kita pun menduduki ranking Malaysia pernah di bawah kita. Namun seiring dengan waktu, Malaysia, kemudian Thailand, dan saat ini bahwa Philippines dan Vietnam pun kita merasa bahwa mereka-mereka ini yang di bawah kita, kalau ranking saat ini sudah hampir mendekati kita. Nah, ini semua adalah melihat karena hampir semua tugas ini bukan cuma sampai animal, dia sudah lakukan semuanya. Sehingga ada masing-masing asisten memiliki surat keputusan koordinasi masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, koneksinya barusan terputus. Jadi kembali lagi bahwa kita mau tidak mau kalau melihat realitas seperti ini, mau tidak mau kita harus sesegera mungkin mencari sebuah terobosan, paling tidak di kalangan kita gitu ya, di ASN negara ini harus terus produktivitas khususnya dalam konteks inovasi ini harus kita terus kembangkan. Bapak dan Ibu sekalian, satu lagi barangkali di masa saat ini, di masa pandemi maupun pasca pandemi, tentu saja bahwa kita menginginkan adanya peningkatan dari sisi perekonomian kita. Karena seperti halnya Indonesia, barangkali Sulawesi Tengah, lalu Jawa Barat, kita pun ketika perekonomian kita terkontraksi di masa-masa COVID ini, kita pun tentu saja membutuhkan sebuah percepatan perbaikan dari sisi ekonomi, dan salah satunya adalah yang kita harapkan dari bidang investasi. Nah, kalau kita melihat beberapa faktor utama yang menghambat investasi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat maupun Sulawesi Tengah, barangkali berdasarkan survei World Economic Forum, bahwa ada dua hal yang inefisiensi birokrasi. Yang akan saya soroti adalah masalah efisiensi birokrasi. Jadi inefisiensi birokrasi ini memang tentu saja peran dari SDM, khususnya dari SDM aparatur ini sangat amat menentukan. Oleh karena itu, penempatan seseorang di SDM, khususnya ASN, di tempat yang paling pas sesuai kompetensi dan dia akan berkinerja itu sangat menentukan.
Oleh karena itu, bahwa bagaimana kita untuk bisa lepas dari hasil dari survei terkait dengan inefisiensi birokrasi ini, tentu saja bahwa salah satunya adalah bagaimana kita bisa atau dapat menempatkan birokrasi atau ASN yang tepat secara kompetensinya dan juga tepat terhadap kinerja yang bersangkutan. Berikutnya, ini adalah reformasi manajemen ASN yang saya yakin ini ketika juga sama dengan kita masa itu, tetapi salah satu kunci yang dapat dihasilkan oleh Singapura adalah seperti ini. Saya tampilkan barangkali ada sedikit video. Senin, 9 Agustus 1965, saat menyampaikan perpisahan Singapura dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew mengatakan, "Bagi saya, ini adalah saat kesedihan. Sepanjang hidup saya, seluruh kehidupan dewasa saya. Ia tak mampu meneruskan kata-katanya. Ia meneteskan air mata yang ditonton jutaan orang lewat televisi. Ia dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya yakin bahwa Singapura harus terus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak? Ia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya alam, sedikit penduduk, tak memiliki bahan bakar dan air bersih, rentan malaria, 70% penduduknya miskin, sepertika rakyatnya tinggal di pemukiman kumuh, setengah penduduknya tak bisa membaca, GDP negara tersebut hanyalah $516. Negeri yang dulu terbelakang, kini masuk dalam deretan negara maju dulu, negara memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer. Berbagai indikator-indikator dunia meletakkannya dalam jajaran atas dunia. Pertanyaannya, apa yang bisa mengubah Singapura dalam waktu 55 tahun? Meritokrasi jawabannya. Gagasan meritokrasi dilahirkan oleh Michael Young dalam bukunya Rise of the Meritocracy. Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Sistem ini mendorong setiap orang untuk bersaing secara sehat, menjadikan kebijakan selalu dirancang oleh orang-orang terbaik di negaranya. Meritokrasi adalah keadilan peluang. It starts with the same opportunities. Bagaimana dengan Indonesia? Hari ini, kita butuh pemimpin yang memberikan tugas dan kepercayaan kepada the best and the brightest sunset doctor of Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian barangkali untuk sekelas Singapura pun bisa maju, mereka menerapkan gitu ya, bagaimana terkait dengan pentingnya sistem merit dilakukan. Dan karena Singapura adalah sebuah negara kecil, oleh karena itu ketika menjalankan sistem merit ini, mereka jauh lebih mudah. Namun bukan berarti bahwa kita tidak bisa. Nah, kami coba, ini pengalaman Jawa Barat, bagaimana membangun sistem merit, paling tidak di Pemprov Jawa Barat ini sehingga sampai dengan sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah konsep yang kami terapkan di Jawa Barat, yaitu bagaimana reformasi manajemen dari aparatur sipil negara. Titik yang paling rendah adalah terkait dengan bahwa seringkali stigma ASN ini dipandang sudah memasuki zona nyaman. Oleh karena itu kita hanya mengerjakan seadanya saja dan sesuai aturan, tanda kutip gitu ya, sehingga orang-orang mempunyai sentimen bahwa ASN kita ini benar-benar berada di zona nyaman. Nah, saat ini kita akan geser bagaimana zona nyaman ini menjadi kompetitif, zona kompetitif atau yang kita sebut sebagai competitive zone. Nah, apabila kita sudah berhasil men-shifting atau merubah dari zona nyaman ke zona kompetitif, itulah yang kita inginkan sebagai dynamic governance. Dan Singapura sudah masuk di dalam titik ini. Sedangkan kita saat ini sedang menuju ke sana, dan khususnya barangkali saya share pengalaman dari Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ada 8 tahap penerapan sistem merit yang barangkali bisa untuk kita sama-sama belajar gitu ya, dan kami pun sebetulnya saat ini masih terus kami belajar untuk hal ini. Yang pertama adalah mulai dari perencanaan kebutuhan, lalu pengadaan dari ASN, lalu pengembangan karir, promosi dan mutasi, lalu manajemen kinerja, lalu penggajian dan disiplin, lalu perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Jadi ke-8 faktor ini yang kita akan bungkus sebagai merit system, dan ini adalah penilaian yang memang dilakukan secara nasional. Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting, yang paling utama adalah bagaimana memang pimpinan, komitmen dari pimpinan ini yang harus kita yakinkan.
Saya barangkali dan Bapak, nanti ada Bapak Sekda di sini kebetulan. Yang pertama adalah kita ini harus meyakinkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Itu yang paling penting, bahwa pentingnya merit system apabila kita jalankan itu akan mengubah gitu ya wajah dari ASN kita. Ini upaya yang pernah saya lakukan, yang saya dokumentasikan dalam video berikut. Ini adalah model manajemen talenta ASN. Jadi sumbu X adalah potensinya, kemudian sumbu Y adalah kinerjanya. Kotak ini adalah terhubung antara potensi gitu ya yang bersangkutan dengan kinerja. Pertama, kita harus mengetahui jabatan-jabatan kritis yang memang dianggap strategis. Titik-titik ini adalah seluruh karyawan di Jawa Barat atau ASN atau PNS di Jawa Barat itu telah kita petakan. Nah, sebagai contoh, apa yang dinilai dari sumbu X gitu ya, dari sisi potensi pegawai? Yaitu pertama adalah sisi kompetensi, yang kedua sisi potensi itu sendiri. Nah, kompetensi ini dibagi-bagi, ada manajerial, sosial-kultural, teknikal, kemudian potensi adalah kompetensi manajerial, tetapi kami spesifikkan keluarkan lagi, dan kualifikasi dari pendidikan, golongan, riwayat jabatan, kemudian diklat penugasan. Dari sisi pendidikan pun kami tidak langsung menggrade semuanya. Seseorang yang misalnya S3 itu semua nilainya sama, tidak. Kami akan melihat S3-nya apakah dari akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, itu akan dibedakan. Oleh karena itu akan terjadi penyebaran. Nah, karena seseorang misalnya lulusan katakanlah bahwa pendidikan S3 dari Harvard, katakan seperti itu pastinya akan berbeda kualitas dengan lulusan barangkali yang universitas yang akreditasi C. Nah, inilah fairness kita akan jaga, dan saat ini sudah kita. Kemudian sumbu Y, sumbu yang ke atas, yaitu kinerja. Jadi nilai kinerja mulai dari SKP, perilaku, kemudian nilai perolahan pegawai berkinerja terbaik. Jadi employee of the month itu menjadi penilaian. Jadi by system gitu adalah hasil dari rapat dari tim penilai kinerja. Jadi yang 3 ini. Tetapi yang masuk kotak 9 yang eligible gitu. Misalnya ini adalah salah satu jabatan, misalnya jabatan administrasi di sebuah dinas, katakanlah sekretaris dinas tertentu. Kemudian yang eligible, yang bisa menduduki jabatan sekretaris by system keluar ada 9 orang yang di bawah ini. Nah, dari ke-9 orang ini semua sudah ada statusnya. Yang bersangkutan masuk di box berapa? Misal sebagai contoh, ini di box 9. Berapa kali yang bersangkutan diusulkan sebagai employee of the month, jadi PNS yang berprestasi di dinasnya. Kemudian berapa penilaian positif terhadap PNS tersebut. Kemudian berapa peer review-nya seperti apa kondisinya. Kemudian aktivitas yang bersangkutan harganya seperti apa. Kemudian talent management atau talent mapping-nya seperti apa. Ini semua terbuka dan semua ada statusnya. Gitu. Kalau kita klik semuanya ada semuanya. Nah, oleh karena itu di dalam rapat tim penilai kinerja jadilah 3 orang gitu ya kandidat gitu yang tertinggi untuk menduduki sekretaris ini. Dan itu semua ada nilainya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan semuanya secara fair. Jadi oleh karena itu barangkali kalau umpamanya kita melihat di sini, artinya orang-orang ini sudah eligible dan capable untuk duduk di sebuah jabatan. Dan juga kami pertimbangkan di sini ada yang merah-merah misalnya, ini ada satu penilaian peers yang negatif, gitu ya. Itu juga kami akan lihat semuanya.
Nah, oleh karena itu dengan cara seperti ini rasa-rasanya mestinya kita pertama transparan kita jalankan, fairness, kemudian adil gitu ya, dan seterusnya. Inilah salah satu merit. Kepada anda-anda yang dilantik, yang punya bawahan, yang punya pasukan, segera tunjukkan kompetensi kepemimpinan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, semua akan dinilai sangat objektif dengan sistem merit yang minggu depan akan diapresiasi oleh pemerintah pusat. Dan kepada yang pernah menjadi employee of the month, itu semuanya kami apresiasi mendapatkan jabatan yang lebih baik dari sekarang, bagi bukti bahwa orang yang terbaik berhak mendapatkan jabatan dan pekerjaan yang baik sesuai dengan prestasinya. Baik, demikian barangkali sekilas terkait dengan video bagaimana cara membangun komitmen dengan bersama pimpinan bahwa pentingnya merit system kita jalankan. Dan berikut saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang dijelaskan tadi pada Bapak Gubernur maupun kepada Wakil Gubernur terkait dengan model merit system tersebut. Berikutnya adalah ini adalah merupakan model manajemen talenta ASN. Tentu saja bahwa model ini yang penting, yang barangkali yang banyak yang masih belum clear di sini, gitu ya, khususnya teman-teman di baik kementerian maupun pemerintah daerah, bahwa ketika kita berbicara penempatan seseorang itu tidak terlepas dari apa yang harus mendukung, semuanya itu adalah harus mendukung terhadap visi, misi, tujuan yang telah dicanangkan oleh, kalau kita di pemerintah daerah, barangkali oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Nah, sebelumnya, bahwa pun harus standar nasional seperti apa. Jadi saya asumsikan bahwa prioritas pembangunan nasional ini sudah inline dengan visi, misi, dan tujuan terhadap pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, yang terpenting di sini adalah bahwa kita menentukan terlebih dahulu jabatan-jabatan yang kritikal atau jabatan strategis yang memang untuk misi dari gubernur maupun wakil gubernur. Nah, tentu saja bahwa jabatan kritikal ini pastinya berbeda waktu dari kurun waktu satu dan kurun waktu berikutnya. Jadi kita harus melihat bahwa misalnya kami bahwa concern dari Gubernur Jawa Barat periode 2019 sampai dengan 2023, kata 2018-2023, yaitu adalah concern di bidang misalnya yang terkait dengan bagaimana kita membuat backbone IT, dan itu masuk cross cutting, masuk ke berbagai sektor, misalnya ke pertanian, lalu kemudian juga ke sektor-sektor infrastruktur lainnya. Nah, inilah kami yang memang harus bisa mendukung atau sebagai pilar untuk mendukung pencapaian dari visi misi tersebut. Nah, jabatan-jabatan tersebut kami tentukan, kita putuskan melalui keputusan gubernur, dan disitulah kami mencari yang mengisinya. Jadi orang-orang yang mengisi di jabatan-jabatan kritikal itu adalah yang masuk kategori ASN-ASN yang mempunyai talenta yang sangat baik. Nah, bagaimana kita memilih talenta yang baik tersebut? Kami lalu menyiapkan ada kotak 9 yang kami namakan sebagai kotak 9. Jadi kalau kita melihat di sini, di alur yang sebelah kiri, kita bisa lihat dari proses akuisisi yang warna biru. Yang warna biru, kemudian di sana kita karena akan mengisi jabatan kritikal, kemudian kita lihat analisis kebutuhannya. Nah, orang-orang yang akan mengisi dari mana saja? Yang pertama tentu saja yang dari internal. Jadi orang-orang yang saat ini ada, kita assess, kita melakukan assessment mana-mana saja yang paling tepat. Tetapi juga eksternal kita lihat yang sebelah kirinya, yaitu bisa kita cari dari barangkali mulai CPNS. Oleh karena itu formasi CPNS menjadi penting.
Karena formasi CPNS misalnya tahun ini harus bisa menjawab atau mengisi untuk kepentingan pencapaian visi misi sampai dengan, kalau di Jawa Barat barangkali sampai dengan 2023, 2024. Atau satu lagi adalah kelompok P3K. Nah, kemudian kalau kita melihat dari jalur internal ini, lalu kami menilai, jadi seseorang akan dinilai, yang pertama adalah dari sisi potensinya. Potensinya itu mulai dari sekolahnya, pendidikan formal, pendidikan informal, atau kursus-kursus gitu ya, dan pendidikan-pendidikan kepemimpinan lainnya, dan pelatihan-pelatihan teknis, itu adalah yang masuk dalam sumbu X tadi yang disampaikan di dalam video tadi. Nah, lalu satu lagi yang seseorang sebut, kami akan menilai kinerjanya. Jadi kami akan memadu-madankan antara potensi seseorang, gitu ya, dengan kinerjanya. Nah, seseorang yang mempunyai kinerja sangat baik dan potensinya bagus sekali, pastinya akan masuk di kelompok 9, di kotak 9. Jadi kotak 9 adalah itu isinya pasti orang-orang yang mempunyai potensinya yang sangat tinggi dan juga kinerjanya yang sangat tinggi. Nah, inilah yang orang-orang yang bisa diharapkan gitu ya untuk mengisi jabatan-jabatan kritikal yang menjadi pilar gitu ya untuk pencapaian atau mendukung visi misi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Inilah yang masuk di dalam kami namakan sebagai talent pool. Jadi mereka-mereka dipantau. Jadi paling tidak yang memasuki kotak 7, 8, 9 itu adalah kader-kader yang memang harus kita pertahankan dan harus kita pantau terus-menerus. Sedangkan di kotak-kotak lainnya bukan berarti mereka buruk, gitu. Tapi berikan barangkali pelatihan-pelatihan yang lebih baik lagi. Dan tentu saja 7, 8, 9 pastinya kualitasnya berbeda kan gitu dengan kotak yang 1, 2, 3 atau 4, 5, 6. Berikutnya adalah terkait dengan penjelasan dari 9 box tersebut. Pertama, yang box 9 yang tadi saya sampaikan, jadi ini bisa dilihat barangkali sebelumnya, yang warna kuning adalah yang ke sebelah kanan itu adalah potensinya. Yang kita bedakan ada yang low, ada yang moderate, dan juga ada yang high. Kemudian yang sumbu A atau sumbu Y, yang kinerja itu ada yang low, moderate, dan high. Jadi seseorang yang mempunyai potensi yang tinggi dan kinerja yang tinggi, paling tinggi itu pastinya masuk di kotak 9. Jadi kita namakan kotak 9 ini sebagai kinerja melebihi ekspektasi dan dengan potensi yang sangat tinggi. Demikian juga mengurut ke bawah, yang kotak 8 adalah kinerja sesuai ekspektasinya. Lalu yang kerja menengah barangkali. Tetapi 7, 8, 9 adalah orang-orang yang pastinya itu adalah ASN-ASN yang cukup berkualitas. Berikutnya, apa yang dinilai dari kedua sumbu tersebut? Yang pertama yang kami nilai adalah untuk sumbu X, yang dimaksud dengan potensial ini adalah pemeringkatan potensi dilakukan dengan melakukan penghitungan kuantitatif, analisis dari indikator-indikator dari kompetensi, yang presentasinya kurang lebih di 40%, lalu potensi termasuk pendidikannya dari mana, kemudian pelatihan-pelatihannya, dan hal-hal yang barangkali yang mendukung dari sisi potensi orang tersebut, lalu kualifikasinya. Jadi kualifikasi ini bisa kita lihat juga dan kita akan berikan nilai. Kemudian dari sumbu Y atau sumbu Y, kita bisa melihat yang 0 sampai 100 adalah penilaian berdasarkan SKP dan perilaku. Jadi 0 sampai 100. Jadi kalau seseorang hanya mencapai sesuai dengan target kinerjanya, gitu ya, kalau semuanya tercapai itu 100%. Tetapi ada orang-orang yang kita beri nilai 120%, jadi 20% tambahan. Yaitu orang-orang yang mendapatkan yang setiap bulannya akan kita nilai sebagai orang-orang berprestasi di bulan itu. Dan kita itu bisa dikumpulkan, gitu ya, bisa secara akumulasi dan tergantung dari prestasi yang bersangkutan di bulan itu. Jadi bisa jadi prestasi, tetapi ada juga yang 1 tahun misalnya satu bulan mereka berprestasi, tapi bulan berikutnya enggak. Tapi di Jawa Barat ini ada kasus yang memang
dalam 3 bulan, setiap bulannya berprestasi. Nah, itu orang-orang yang sangat luar biasa. Makanya kami berikan tambahan 20%. Jadi total untuk penilaian kinerja ini di Jawa Barat ini adalah 120%. Nah, berikutnya tentu saja bahwa kita melihat lagi untuk sumbu X, kita lihat pembagian komposisi dari perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini dari sumbu yang potensial, sumbu X. Jadi dari 40% kompetensi ini kita bagi lagi terdiri dari unsur manajerial, sosiokultural, dan teknikal. Kemudian dari 40% untuk potensi itu dibagi-bagi lagi untuk kapabilitas berpikir, kemudian sikap kerja dan karakter. Dan untuk yang 20% kualifikasi terdiri dari pendidikan, kemudian golongan, riwayat jabatan, diklat, dan penugasan. Jadi ini detail rincinya seperti ini. Nanti barangkali Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Pak Sekretaris Daerah, kami juga akan menyampaikan paparan kami ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti kami secara khusus barangkali kami akan share file ini. Lalu untuk sumbu Y, yaitu kinerja pegawai, kita bisa melihat di sini dari hitungan kinerja pegawai ini terdiri dari 75% adalah nilai kinerja, yaitu atau nilai kerja, yaitu terdiri dari SKP dan perilaku kita. Kemudian 15%-nya adalah nilai food pegawai terbaik, dan yang 15% terakhir adalah nilai perolehan pegawai berkinerja terbaik. Jadi kita kasih tambahan lagi, dibagi-bagi lagi. Kalau dia sebagai calon, gitu ya, tentunya berbeda dengan dia sebagai pemenang. Jadi untuk sebagai pemenang poinnya 10, kemudian kalau 5 besar adalah 8, kemudian kalau baru kandidat 6, kemudian kalau baru penugasan ditugaskan oleh instansinya untuk mengikuti pegawai teladan itu 4. Nah, kurang lebih sebaran di Jawa Barat untuk pegawai ASN-nya adalah seperti berikut. Di slide berikut, kurang lebih yang titik-titik ini adalah individu-individu mereka masuk kemana. Jadi memang tidak mungkin masuk box 9 semua, gitu ya. Kalau masuk box 9 semua, pastinya kita sudah negara atau provinsi atau daerah yang sangat maju, kan gitu ya. Sebarannya di Jawa Barat pun adalah seperti ini. Yang 9 ada tentu saja, bahkan yang 1 ada. Nah, yang 1 inilah kami panggil semuanya, gitu ya, ke kepala-kepala perangkat daerah. Artinya bahwa orang tersebut potensinya juga sudah sangat lemah, kemudian tidak berkinerja. Jadi negara terlalu banyak buang duit, gitu ya, bagi yang masuk box 1 ini. Jadi ada yang barangkali nggak berkinerja sama sekali, gitu ya, dan juga potensinya sangat lemah. Nah, ini adalah bagian yang harus kita bina. Barangkali bahkan beberapa mungkin kita pembinaan ini sangat-sangat amat mendasar. Nah, kami di Jawa Barat ini masih yang terbesar adalah di kelompok 5. Jadi moderat dari sisi potensinya dan moderat dari sisi kinerjanya. Dan kita akan push, yang akan kita dorong yang kotak 5 ini paling tidak menjadi kotak 7. Jadi paling tidak mereka walaupun potensinya hanya kelas menengah, tetapi berkinerja. Ya. Nah, inilah barangkali yang harus kita atur, dan mudah-mudahan kalau peta ini juga sudah ada di Sulawesi Tengah, ini akan sangat enak. Jadi anak-anak atau ASN-ASN yang kotak 5 ini harus kita dorong kinerjanya supaya masuk kotak 7. Nah, di kotak 8 kami pun cukup banyak. Jadi ada yang posisi dari sisi potensinya sangat baik, bahkan dia sudah S3, sudah doktor segala macam, tapi masuk kotak 8. Kenapa? Nah, barangkali ini adalah yang harus kita pindahkan. Mungkin dia nggak cocok di jabatan saat ini. Nah, inilah urgensi dari mutasi, rotasi adalah di sini. Jadi kotak 8 dia punya potensi luar biasa, tapi kinerjanya kenapa moderat? Nah, supaya optimal, mari kita lakukanlah rotasi mutasi supaya pas barangkali. Jadi sesuai dengan passion-nya, dan kami pun di dalam aplikasi kami juga ditanya, Anda passion-nya atau hasrat Anda bekerja di sebelah mana, kan gitu. Nah, kalau tidak bekerja sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan bakatnya, memang dia tidak akan optimal. Nah, ini kami sudah buktikan. Makanya banyak di kotak 8, di kotak 8 yang di bawah, yang di tengah bawah ini. Nah, itu yang akan kami rotasi mutasikan. Dan rotasi mutasi ini adalah program kami reguler, gitu ya, untuk menempatkan seseorang sesuai minat bakat
dan juga supaya menghasilkan hasil yang optimal. Berikutnya adalah penetapan jabatan kritikal, ya, sebagai contoh bahwa di kami ini ada jabatan administrasi atau setara eselon 3, 141 jabatan yang masuk di dalam jabatan kritikal, yang ini telah kami turunkan dari visi misi gubernur dan wakil gubernur, dan juga tentu saja dari Renstra Nasional, bahwa ada 141 jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai potensi yang sangat tinggi. Kemudian untuk jabatan pengawas ada 163 jabatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah jabatan-jabatan di luar ini nggak penting? Ya penting, tapi itu adalah sebagai jabatan-jabatan pendukung. Nah, inilah yang harus diurut dari sisi prioritas. Dari jabatan kritikal ini lalu kita turunkan lagi kepada jabatan-jabatan yang berikutnya. Berikutnya adalah sistem informasi yang kami lakukan. Jadi memang kuncinya Bapak Gubernur gitu ya, bahwa kita harus mempunyai sebuah sistem informasi yang kuat. Jadi kita memang harus memiliki sistem informasi yang kuat, karena kita bekerja untuk, kalau di Jawa Barat jumlahnya 37.000 itu ASN, dan ini harus terpetakan dengan baik. Ini sebagai contoh saja, bahwa ini adalah hasil dari sistem informasi tersebut. Saya akan menjelaskan apa artinya kotak-kotak ini. Yang nomor 9 yang di paling kiri, nah itu yang paling kiri itu adalah yang mengindikasikan orang tersebut masuk di kotak berapa. Jadi misalnya nama pegawai, misalnya si Bapak Ahmad, dia masuk kotak 9. Artinya Bapak Ahmad ini adalah merupakan orang yang memiliki potensi yang tinggi dengan kinerja yang sangat luar biasa. Ini masuk kotak 9. Kemudian sebelahnya yang 9 itu adalah ada 2E. 2E itu artinya adalah berapa kali yang bersangkutan diusulkan sebagai pegawai teladan setiap bulannya. Nah, ini 2 kali. Lalu yang gambar cinta ini, yang gambar hati adalah minat yang pegawai tersebut di mana, di perangkat daerah mana. Jadi minat di perangkat daerah mana mereka pun akan tuliskan. Kemudian yang 244P yang biru itu adalah karena kita sistem penilaian terhadap pegawai itu adalah 360 derajat. Jadi yang menilai seseorang itu adalah dari atasannya, dari rekan kerja kiri kanannya, kemudian dari bawahannya, dan kami akan melihat dan bisa terdeteksi ada 244 dalam kasus ini yang memberikan penilaian positif terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah PR, itu adalah peer review. Jadi hasil dari penilaian rekan kerjanya. Nah, kemudian yang A ini adalah terkait dengan aktivitasnya apa saja. Dan kami secara aplikasi bisa memonitor apa yang mereka kerjakan, dan mereka harus mengupload aktivitas harian mereka, gitu ya. Dan ini memang membutuhkan sistem informasi yang sangat kuat. Kemudian 3J ini adalah berapa kali yang bersangkutan menempati jabatan di jabatan di eselon yang sama. Kemudian 3M, berapa kali yang bersangkutan dipromosikan, dirotasikan maupun kemudian adalah riwayat jabatannya. Riwayat jabatannya yang bersangkutan di mana saja. Lalu kemudian ke sebelah kiri lagi ada gambar toga di sana, topi toga. Gambar topi toga, riwayat pendidikannya. Nah, kemudian kami pun setiap 3 bulan melakukan talent mapping. Jadi mapping di mana mereka secara online harus mengisi dan kami petakan semua gitu, bahwa yang bersangkutan itu secara karakternya seperti apa, kemudian kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, nah itu yang dimaksud dengan talent mappingnya. Kemudian yang R ini adalah keterangan usulan jika dilantik di jabatan tertentu, dan sedangkan LN di sini adalah apakah ada pengalaman luar negeri, misalnya dia pernah bersekolah di luar negeri ataupun kursus di luar negeri. Nah, jadi ini adalah semua informasi individu yang kami himpun dalam sistem
informasi. Jadi tidak ada lagi ragu bahwa yang bersangkutan ini alasan kita promosikan, alasan kita rotasi mutasi gitu ya, yang tidak ilmiah. Semua pendekatannya kita lakukan melalui sistem informasi. Jadi kuncinya memang untuk melakukan merit system ini harus diimbangi dengan sistem informasi yang handal. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai contoh, yang berikutnya adalah ketika ada sebuah jabatan yang lowong, langsung akan muncul 9 orang yang mempunyai potensi yang duduk di jabatan tersebut secara otomatis. Jadi kita dimainkan secara sistem. Jadi bukan dipilih oleh tim penilai kinerja atau bukan dipilih oleh Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur, tapi ini secara sistem akan muncul 9 orang kandidat yang bisa duduk di jabatan yang kosong tersebut. Ini secara otomatis. Nah, lalu tim penilai kinerja itu menilai, menyeleksi kembali dari ke-9 itu kira-kira mana yang 3 besar gitu ya, dan berbagai pertimbangan. Jadi kami pun dalam tim penilai kinerja ini ada dari inspektorat atau inspektur untuk melihat apakah yang bersangkutan pernah kena hukuman disiplin atau pernah terhadap kasus-kasus apapun juga. Nah, berikutnya adalah dari 9 tersebut jadilah 3 besar. Dari 3 besar tersebut inilah yang diskusikan dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, kira-kira Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dari yang sudah terpilih 3 besar ini chemistry-nya pas yang mana gitu ya. Dan sebetulnya di kasus Jawa Barat bahwa alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur selalu memilih yang nomor 1 gitu dari urutan 3 besar ini. Jadi supaya tidak banyak istilahnya masalah, karena yang 3 besar ini memang mereka-mereka ini sudah, siapapun juga yang dipilih ini sudah pastinya sudah siap gitu ya. Nah, inilah sebetulnya bagaimana kita proses memilih dalam konteks merit system dan juga talent management. Ini kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah, ini adalah sistem aplikasi yang kami kembangkan. Jadi sistem aplikasi berikutnya, sistem aplikasi yang berikutnya, ya, ini adalah sistem manajemen, sistem aplikasi manajemen talenta, dan ini adalah sistem aplikasi TRK yang kita kembangkan, dan sistem aplikasi TRK ini alhamdulillah saat ini masuk ke dalam finalis aplikasi terinovatif gitu ya di Asia Pasifik, dan salah satu-satunya wakil dari Indonesia, karena yang lain-lainnya 1 dari Singapura, 2 dari China, kemudian 1 lagi adalah dari Australia, dan Indonesia diwakili oleh aplikasi TRK ini. Jadi sistem manajemen untuk talenta ini ternyata juga sangat menarik di Asia Pasifik ini, sehingga masuk final. Kemudian juga kehadiran kami, Bapak Gubernur dan Bapak dan Ibu sekalian semua, itu pun menggunakan namanya K-Mob, jadi kehadiran mobile, artinya bahwa ketika seseorang ditugaskan keluar kota tidak perlu ke kantor dulu. Jadi yang bersangkutan sepanjang ada surat tugas bahwa yang bersangkutan ditugaskan kota bisa absen di jalan, gitu, dimanapun juga, termasuk untuk para pengawas guru barangkali gitu ya, tidak efektif kalau harus masuk dulu ke kantor, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga setiap 3 bulan kami lakukan pemetaan potensi pegawai. Ini sebagai contoh saja, pemetaan potensi pegawai. Kemudian juga berikutnya lagi adalah terkait dengan employee of the month. Ini yang kami lakukan setiap bulan, kami memilih karyawan yang berprestasi di bulan itu, baik untuk jabatan pengawas, jabatan administrator, jabatan fungsional, sedangkan untuk jabatan pimpinan pratama itu dilakukan setiap 3 bulan. Kalau untuk yang setiap 1 bulan adalah untuk jabatan fungsional, administrator maupun pengawas. Ini contoh bahwa seorang jabatan administrator gitu ya, yang setiap bulannya mereka yang terpilih sebagai yang berprestasi mendapatkan hadiah secara material gitu ya, dan juga diberikan penghargaan dari Bapak Gubernur gitu ya. Seperti ini sebagai contoh. Kemudian yang berikutnya ini adalah ketika suasana makan malam bersama Bapak Gubernur, dan di sini Bapak Gubernur tentu saja mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan karyawan-karyawan teladan setiap bulannya, dan biasanya Bapak Gubernur menanyakan
latar belakangnya, menanyakan aktivitasnya, gitu, sehingga akan mengenal lebih dekat. Jadi Bapak Gubernur mengenal lebih dekat, Bapak Wakil Gubernur juga, gitu ya, terhadap karyawan-karyawan yang berprestasi di lembaga atau di unitnya. Kemudian juga berikutnya adalah implementasi pola karir. Jadi Bapak Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, dan seluruh teman-teman OPD barangkali, kami di Jawa Barat sudah tidak membedakan lagi seseorang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Jadi ketika kita membutuhkan seseorang yang saat ini berada di jabatan fungsional, katakanlah di jabatan fungsional ahli muda, itu langsung bisa kita lantik dia sebagai misalnya bisa sebagai jabatan administrator atau bisa yang setara di jabatan pengawas. Jadi kalau dulu sistemnya seseorang yang berkarir di fungsional ketika akan ditarik langsung saja karena sudah ada penyetaraan, gitu, seseorang yang duduk di muda misalnya bisa langsung ke ke administrator atau ke pengawas, seseorang yang di madya bisa juga dia langsung ke JPT Pratama misalnya seperti itu. Dan ini sudah dimungkinkan dan sudah dilakukan di Jawa Barat. Jadi sistem seperti ini akan menambah gairah dan yang betul-betul kompetitif gitu ya, persaingan terjadi. Jadi seseorang yang di jabatan struktural tidak dia harus di jabatan itu. Kalau tidak berkinerja bisa kita tukar dengan teman-teman yang berada di jabatan fungsional. Lalu kami pun Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah dan seluruh Bapak-bapak di kabupaten kota, kami pun melakukan talent scout sejak mereka dari lepas CPNS. Nah, sebagai contoh bahwa kami melakukan akuisisi dari CPNS yang terbaik. Jadi kami melihat dari 25 nilai yang tertinggi dari CAT CPNS, kemudian kami seleksi. Dan ini kami sedang mencari untuk langsung bekerja sama dengan sekretaris daerah. Jadi saya langsung mencari anak-anak yang mempunyai nilai tertinggi ketika masuk CPNS di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan langsung saya wawancarai. Karena apa? Karena saya ingin menempa mereka sejak dini dan mereka langsung di bawah drive oleh saya, Pak. Jadi langsung saya menugaskan kepada mereka untuk mempelajari gitu ya, yang sifatnya memang cross cutting isu. Jadi isu-isu yang memang yang mendukung kegiatan keseharian Sekda. Jadi ini sebagai contoh suasana bagaimana ketika kami menyeleksi gitu ya dari mulai CPNS dan hasilnya kurang lebih kami mendapatkan anak-anak terbaik tersebut. Kami mendapatkan anak-anak tersebut gitu ya. Nah, seperti ini dan mereka kemudian kami menugaskan kepada mereka harus menganalisis misalnya setiap minggu terkait dengan masalah-masalah COVID, masalah-masalah perekonomian dan itu adalah tugas-tugas yang kami tugaskan kepada mereka agar mereka memang ditempa dari sejak awal. Karena mereka yang kami pandang mereka-mereka yang terpilih yang mampu gitu ya. Kurang lebih ini sebagai role-nya mereka, tugasnya mereka. Pertama bahwa mereka harus mau belajar seluruh tugas-tugas Sekda. Ini anak-anak CPNS yang baru-baru masuk. Kemudian yang kedua, mereka harus mau sekolah ke jenjang lebih tinggi. Jadi di antara ini 3 orang saat ini sudah mau menempuh untuk pendidikan S3. Yang sisanya semua menempuh S2, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang ketiga, untuk menempa dari sisi manajerialnya mereka atau kepemimpinannya, mereka ini harus mau mencari kader penerusnya. Jadi ketika mereka akan melanjutkan pendidikan, mereka harus mencari siapa pengganti dia dengan cara seleksi yang saya lakukan kepada mereka. Dan harus diyakinkan bahwa yang menggantikannya adalah benar-benar orang yang berqualified. Demikian juga ketika kami menyeleksi dari tim ADC. Jadi ini pun sama, dilakukan dengan hal yang sama, dan dengan cara seperti ini, kompetisi akan terjadi. Jadi yang mereka pentingkan adalah kinerja mereka, dan juga dari sisi attitude dan juga pengetahuan mereka.
Lalu berikutnya adalah sistem penilaian sistem merit tahun 2020 yang kemarin, yang tadi disampaikan di dalam sambutan Bapak Gubernur. Barangkali ini adalah pencapaian dari Jawa Barat seperti ini. Kurang lebih bahwa Jawa Barat ini tertinggi di nasional, jadi kementerian dan lembaga pun mohon maaf gitu ya, nilainya di bawah dari Provinsi Jawa Barat. Ini sebagai contoh saja, bahwa nilai kami adalah 375,5 dengan kategori sangat baik, dan di bawahnya ada beberapa kementerian gitu ya, dan juga pemerintah daerah yang juga masuk di dalam 5 besar atau 10 besar ini. Nah, kemudian kami selalu mengevaluasi terkait dengan hasil penilaian tersebut dan apa saja yang menjadi unsur penilaiannya, yaitu mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, lalu juga pengembangan karir, promosi, mutasi, manajemen kinerja, penggajian, dan sampai dengan sistem informasi. Dan kami berupaya untuk mempertahankan paling tidak dan juga ingin lebih meningkatkan dari sisi kualitas. Dan yang terakhir adalah ketika kami mendapatkan anugerah gitu terkait dengan merit system tertinggi di nasional, dan tentu saja ini adalah salah satu upaya bersama, Pak. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, ini adalah upaya bersama, tidak mungkin kalau hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja gitu ya, tetapi ini mulai dari komitmen dari pimpinan langsung juga mengalir kepada para ASN-nya gitu ya, untuk membangun bahu-membahu untuk membangun sistem ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat senang dan merasa terhormat diundang oleh Bapak Gubernur dan seluruh jajaran di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman kami bisa juga dilakukan di tempat di Sulawesi Tengah, dan kami bersedia untuk memberikan barangkali sama-sama gitu ya, pembimbingan kalau memang diperlukan, dan jangan sungkan bisa kita interaksi. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang di indeks yang didapatkan. Sekedar informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Setiawan bahwa alhamdulillah di provinsi kami juga sudah ada peraturan gubernur nomor 9 tahun 2021 tentang manajemen talenta, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi. Cuman mungkin dalil jauh bagaimana proses manajemen talenta di Provinsi Jawa Barat. Mungkin kebetulan di depan ini ada Kepala BKD, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Orpal yang mungkin memiliki peran yang cukup vital nanti, insya Allah, dalam pelaksanaan manajemen talenta ke depan di provinsi kita. Mungkin kira-kira kami itu harus berangkatnya dari mana, Pak? Kami sudah punya pergub tentang manajemen talenta. Kalau kita kaitkan dengan Permenpan nomor 3, Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen ASN, kemudian ada juga surat edaran Menpan nomor 10 tahun 2021 yang mana kedepannya di tahun 2024 bahwa 34 provinsi ini akan dinilai tentang bagaimana penerapan manajemen talenta, pelaksanaannya di masing-masing daerah. Nah, mohon kiranya sebelum nanti menanggapi tanggapan dari peserta workshop ini, mungkin sudi kiranya Bapak memberikan masukan juga pada kami agar kami bisa tahu harus melangkah dari mana untuk itu. Nah, sebelum mungkin Bapak mau menjawab atau menanggapi tadi, mungkin para peserta, Bapak-Bapak, Ibu peserta workshop ini mungkin berkenan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau, sehingga pada kesempatan ini kita mendapatkan pengalaman yang cukup baik. Kalau ada silakan
Bapak-bapak, ibu-ibu peserta workshop sekalian untuk mencoba mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Silakan. Baik, mungkin oh ya, silakan silakan Bapak Kadis Perikanan, Pak, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin Pak Sekda, Pak Dr. Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama, ini sampaikan hormat Pak Sekda Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah telah kami dengarkan penjelasan beliau dari awal sampai dengan akhir dan sangat baik penjelasan. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta yang sempat hadir baik secara maupun secara virtual pada pagi hari ini. Yang kami sampaikan, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPSDM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya merupakan pemantik bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apalagi peraturannya sudah ada. Pak Dokter yang kami hormati, izinkan kami ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, kami ini langsung saja Pak. Apakah Bapak bekerja sendiri atau Bapak menggunakan tim? Apakah itu Bapak Jakat atau tim lain yang independen untuk melihat mengatur manajemen talenta ini yang ada di Provinsi Jawa Barat? Kalau berbentuk tim ini apakah sudah masuk dalam penilaian Bapak dalam kotak 9 itu? Atau seperti bagaimana pola yang Bapak terapkan? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Pak Sekda di dalam hal seperti yang Bapak sampaikan tadi? Memang ini membutuhkan kepiawaian dari Pak Sekda untuk menyampaikan kepada atau meyakinkan kepada pimpinan daerah. Tidak ada tekanan politik. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal Bapak sampaikan tadi juga tentang tidak ada sentimen yang ada di dalam, karena biar bagaimanapun juga ini secara politik ada hal-hal seperti itu yang biasanya terjadi di daerah-daerah, apalagi baru selesai melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kemudian yang selanjutnya, Pak Sekda, bagaimana Bapak melihat dengan konsep yang ada ini, penerapannya dengan hal-hal tentunya berkaitan dengan kondisi masyarakat lokal yang ada, ataupun katakanlah biasanya kami mohon maaf, kami sampaikan adat istiadat, kemampuan daripada masyarakat yang ada, ataupun orang-orang yang punya bekerja di pemerintah daerah tersebut, yang tentunya ini berkaitan dengan yang ada, tapi juga dikaitkan dengan latar belakang daripada yang bersangkutan, apalagi di Jawa Barat, bahkan juga mungkin kami di Sulawesi Tengah. Saya kira hal-hal ini yang tentunya bisa turut mempengaruhi, tapi sikap Pak Sekprov ataupun Pak Sekda mengambil keputusan-keputusan ini tentunya ada hal yang terbaik yang Bapak sampaikan. Demikian Pak dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Baik, apa saya respon atau bagaimana? Ya Pak, langsung juga saya ucapkan terima kasih kepada Kadis Perikanan yang telah merespon apa yang telah saya sampaikan.
Eh, yang pertama memang yang terpenting adalah yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita seorang sekda ataupun kepala BKD atau kepala BPSDM bersama-sama bisa meyakinkan pimpinan terlebih dahulu. Jadi ini adalah kunci bahwa sistem merit bisa dijalankan atau tidaknya. Dan saya melihat bahwa apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur adalah merupakan komitmen yang kuat untuk di level pimpinan dan untuk bisa dijalankan penerapan sistem merit ini. Dan tentu saja bahwa semua pertimbangan ini harus matang. Biasanya Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur ini akan menanyakan detail dari mulainya bagaimana melakukannya. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini adalah yang betul-betul dikerjakan, langsung saya jawab Pak Kadis Perikanan, bahwa ini dikerjakannya harus secara tim. Jadi tidak mungkin saya mengerjakan sendiri. Jadi paling tidak bahwa tim penilai kinerja ini harus secara kompak untuk bisa meyakinkan dan membentuk sebuah tim yang solid untuk meyakinkan kepada pimpinan bahwa merit system apabila dijalankan, pasti kita akan maju, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti detailnya Bapak Gubernur akan menanyakan lebih dalam dan kita harus siap dengan itu semua. Nah, ini adalah yang dari sisi komitmen yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, mulai dari mana? Dan ini pun ditanyakan oleh pimpinan kita, tentu saja. Mulai dari mana? Yaitu mulai dengan cara memetakan. Jadi petakanlah seluruh provinsi ASN yang ada di Sulawesi tersebut dipetakan. Provinsi dipetakan oleh provinsi, kabupaten kota dipetakan oleh kabupaten kota. Dua kutub yang kita harus petakan adalah yang satu dari sisi potensinya. Jadi potensinya kita lihat, yang tadi unsurnya yang telah tadi saya sampaikan. Saya sedikit share lagi supaya tidak lepas. Jadi yang pertama adalah dari sisi potensi yang sumbu X dan dari sisi kinerja yang sumbu Y-nya. Nah, potensi apa saja yang harus kita petakan adalah yang berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini mulai sedikit-sedikit ya, Pak Moderator barangkali. Ini adalah dari sisi sumbu potensi. Potensi ini terdiri dari, kalau kelompok besarnya, kompetensi, potensi, dan kualifikasi. Lalu kompetensi ini apa saja? Yang pertama adalah dari sisi manajerialnya. Nah, inilah gunanya ASOR. Saya nggak tahu di Sulawesi Tengah apakah sudah ada ASOR. Saya asumsikan sudah ada, gitu ya, sebagaimana di Jawa Barat. Ini yang mengakses seluruh ASN. Kalau kami dilakukan secara online, Pak. Jadi semua ASN diberlakukan untuk mengisi secara online terkait dengan daya manajer angkutan. Kemudian sosiokulturalnya. Nah, sedangkan teknis itu yang dilakukan oleh unit organisasinya masing-masing. Misalnya teknis ini, mereka lakukan apakah mereka pernah mengikuti diklat-diklat teknis, kurang lebih seperti itu. Dan data ini juga kami ambil diantaranya dari, selain itu, dari sertifikat-sertifikat yang ada, misalnya di PBJ, jadi pengelolaan barang dan jasa. Kemudian juga dari kuesioner yang dilakukan oleh teman karibnya, jadi peer review. Teman kiri kanannya melakukan apakah yang bersangkutan mempunyai kompetensi teknik memadai. Memang kita lakukan melalui aplikasi ini akan mudah. Jadi sebagai contoh bahwa Jawa Barat melakukan ini bukan secara manual, tetapi sudah melakukan melalui program aplikasi. Nah, lalu potensi berikutnya adalah kapabilitas berpikir, kemudian sikap kerja dan karakter. Dan ini diambil dari assessment dan kuesioner dari peer review atau dari rekan-rekan kerjanya melalui online juga. Nah, kemudian yang terakhir kualifikasi. Nah, kualifikasi ini yang sudah ada di data kepegawaian tentu saja. Mulai dari pendidikan, golongan, riwayat jabatan, diklat, penugasan. Nah, jadi kalau melihat dari sisi ini, artinya bahwa seseorang yang kita tempatkan di kotak manapun juga itu tidak terpengaruh dari lama masa kerjanya.
Jadi sekali lagi bahwa kita tidak tergantung dari lama atau tidak seseorang bekerja. Kalau kita ingin menempatkan seseorang di dalam sampai sisi sumbu potensi. Jadi yang Bapak lebih baik nanti Bapak lakukan melalui program aplikasi yang dibangun, dan tadi yang disampaikan adalah apakah bekerja sendiri? Tidak, Pak. Kami pun melibatkan Diskominfo untuk membuat program-program aplikasi ini. Tapi yang penting bahwa kita harus mempunyai pola. Apa yang harus dicari? Biasanya teman-teman dari tim IT adalah seperti itu. Bapak mau lari kemana atau mau jadinya seperti apa, lalu kami akan siapkan membuat programnya. Kurang lebih gitu. Nah, jadi ini adalah barangkali pengalaman dari Jawa Barat bisa diambil untuk teman-teman Diskominfo bagaimana caranya membuat program aplikasi ini. Nah, ini dari sisi sumbu potensi. Nah, sekarang dari sisi kinerja, kita lihat. Dari sisi kinerja, kita masih mempunyai apa yang namanya sebagai SKP dan juga perilaku. Kita masih lakukan penilaian itu. Lalu kami tambahkan, jadi kami tambahan yang tidak ada di sebelumnya, Pak. Jadi ini adalah tambahan kami, yaitu nilai dari pegawai terbaik. Karena kami ingin secara fair bahwa di unit kita, di pemerintah daerah pun ada orang-orang yang terbaik, yang mempunyai kinerja baik, yang harus kita nilai lebih baik, kurang lebih seperti itu. Ini yang mungkin kuncinya di Jawa Barat adalah bahwa kami betul-betul memasukkan unsur-unsur bahwa setiap bulan orang yang terbaik ini dinilai lebih baik, dan mereka mendapatkan, kalau untuk penghargaan yang katakanlah yang tadi, makan malam bersama Pak Gubernur, makan malam dengan Wagub, makan malam dengan Sekda. Selain itu juga kami tambahkan dari tambahan insentifnya. Jadi mereka mendapatkan tambahan insentif TPP 1 bulan, tambahannya. Jadi misalnya seorang eselon 3 yang tadi dalam foto, mereka mendapatkan, ketika dia dinobatkan sebagai yang terbaik di bulan itu, mereka mendapatkan misalnya 20. Dan ada seseorang yang 3 bulan secara berturut-turut setiap bulannya mendapatkan yang terbaik. Jadi dia udah bisa mengumpulkan dalam 3 bulan 100 juta misalnya seperti itu. Dan inilah yang menjadikan bahwa suasana ini menjadi sehat dan kompetitif. Nah, pertanyaannya adalah dari mana mendapatkan insentif itu? Insentif itu didapat dari orang-orang yang tidak berkinerja atau kurang berkinerja. Jadi diberikan insentif kepada yang berkinerja. Jadi hal-hal ini barangkali yang menjadikan bahwa saya tidak mau uang saya keambil gitu ya. Oleh karena itu saya harus berkinerja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk sampai ke titik ini tentu saja kita betul-betul harus hati-hati dalam menilainya. Jadi jangan sampai orang-orang yang diambil insentifnya dipindahkan kepada yang berkinerja, ini kebalikannya. Kalau terjadi kebalikannya malah kita menjadi kontraproduktif. Ini akan ramai di mana-mana. Nah, oleh karena itu, sistem informasi, sistem aplikasi yang sangat baik dijalankan dan sangat tepat itu akan menolong kita, Pak. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan yang disampaikan tadi, bagaimana konsep yang ada dan penerapannya, yang tadi saya sampaikan bahwa semua kita dilakukan dengan sistem. Jadi apabila ada seseorang yang komplain, Pak, merasa terugikan, kita buka, Pak, sistem informasinya tersebut. Misalnya, kenapa saya masuk kotak 1, misalnya begitu. Kita buka dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena Anda tidak berkinerja, karena Anda banyak sentimen yang mengatakan bahwa Anda ini, kami bisa mencek sampai perilaku, Pak. Jadi perilaku pun kami akan cek. Jadi sentimen yang dilakukan kepada seseorang ini karena apa? Demikian pula kami bisa men-tracing. Seseorang yang melakukan penilaian buruk terhadap temannya, kami pun akan bisa mencek apakah orang yang memberikan buruk itu juga buruk, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seandainya yang memberikan adalah karena sentimen, kami pun akan bisa men-trace itu. Jadi bisa men-tracking itu. Nah, jadi itulah barangkali, sekali lagi kuncinya adalah bagaimana sikap transparansi ini kita jalankan dalam merit system,
Dan terutamanya barangkali tadi yang Bapak sampaikan bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan pimpinan. Jadi kalau kita ingin baik gitu ya, harus kita lakukan ini. Dan ini adalah legacy, Pak. Jadi ini adalah peninggalan yang sangat berharga. Kalau saya ibaratkan demikian, dan kami yakinkan kepada gubernur dan wakil gubernur bahwa ini adalah peninggalan yang sangat berharga apabila dilakukan. Karena ketika ada sebuah jabatan kosong, otomatis orang yang memang bisa menduduki jabatan itu secara sistem akan muncul ke atas. Jadi bukan karena kita pilih pilihan-pilihan karena kedekatan, karena apapun juga gitu ya. Tetapi ini karena otomatis kurang seperti itu. Terima kasih. Baik, ada yang bertanya lagi, yang dari virtual misalnya, bapak-bapak dari kabupaten kota yang sempat mengikuti kegiatan workshop ini, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Setiawan. Untuk itu kami berikan kesempatannya. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta workshop yang mengikuti secara virtual, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, terutama bapak-bapak dari kabupaten kota yang sempat mengikuti kegiatan workshop ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak Setiawan. Kami persilakan waktunya. Iya, ya. Baik, ada Ibu Kepala BPSDM ingin menanyakan sesuatu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Sekprov, saya memperkenalkan diri. Saya Nova, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak. Yang pertama saya ingin menyampaikan Bapak, insya Allah besok kami izin untuk memasuki wilayah Bapak, Provinsi Jawa Barat, membawa kawan-kawan peserta pelatihan kepemimpinan yang mungkin suratnya sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Bapak. Lalu yang berikutnya insya Allah juga ini setelah mendengarkan sharing knowledge dari Bapak terkait dengan pembangunan manajemen talenta di Provinsi Jawa Barat, saya makin ingin ketemu Bapak ini Pak. Insya Allah hari Kamis setelah kegiatan teman-teman setelah selesai, saya ingin sowan langsung kepada Bapak untuk belajar lebih langsung Pak tentang bagaimana pengembangan manajemen talenta dan khususnya juga terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Jawa Barat. Bapak, mudah-mudahan Bapak ada waktu dan berkenan menerima kami. Lalu berikutnya Bapak, saya ini sangat tertarik sekali dengan sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Provinsi Jawa Barat, di mana sistem ini bisa dibilang menjadi jawaban jawaban strategis upaya kita untuk membuat semuanya menjadi lebih transparan, berkeadilan, dan kemudian juga menghidupkan budaya kompetisi budaya kompetisi di kalangan birokrasi teman-teman ASN, dan ini akan menjadi lebih membuat kita juga membangun rasa keadilan di antara ASN. Pertanyaan yang mudah-mudahan tidak mengganggu Bapak Sekprov, bolehkah kami Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk bisa diberikan kopi aplikasi atau meniru aplikasi Bapak ini, dan bagaimana caranya supaya kami bisa langsung belajar tentang bagaimana membangun ini, atau kalau mungkin barangkali bisa diberikan kopi aplikasinya mungkin dalam bentuk kerjasama dan seperti apa, kami mohon arahan dan informasi dari Bapak. Itu saja barangkali Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak menjawab, mungkin saya sedikit memberikan penegasan. Mungkin yang dimaksud oleh
Ibu Kepala, tadi bisa dibungkus dalam bentuk kerjasama antar dua provinsi, katakan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana telah menjalankan proses manajemen talenta ini, sehingga kami yang insya Allah akan menerapkan itu juga nanti. Mungkin ada baiknya antar dua provinsi ini memiliki payung kerjasama antar gubernur misalnya begitu, sehingga ketika kita mencoba menerapkan proses manajemen talenta di provinsi kami ini, paling tidak Provinsi Jawa Barat semacam supervisornya lah. Ya, tidak mulai. Demikian Pak Setiawan, mungkin mohon tanggapan Bapak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nova, Ibu Kepala BPSDM. Wah, dengan senang hati Bu, tadi saya kan sudah menawarkan di awal. Jadi apalagi seandainya kita mempunyai payung hukum, mohon maaf, kerjasama antar daerah sangat baik sekali. Pastinya para gubernur kita ini senang sekali Pak. Dengan cara seperti itu kan kami pun bisa membantu Bapak dalam mendapatkan komitmen pimpinan kan gitu ya Pak. Gitu. Jadi nanti Pak Gubernur Jawa Barat akan bicara. Ini kerjasama ini jangan setengah-setengah. Artinya kalau sudah kita mereplikasi, artinya harus dijalankan. Jadi ada ikatan komitmen barangkali gitu ya. Jadi artinya Sulawesi Tengah ini berjalan juga. Nah, salah satu keunggulan yang ketika kami masuk di dalam finalis bahwa aplikasi ini memang harus bisa direplikasi. Jadi sangat senang sekali direplikasi aplikasi, dan Ibu tidak usah membuat mahal-mahal lagi kan gitu ya. Walaupun kami dilakukan secara in-house di sini. Gitu ya. Dan tentu saja bahwa aplikasi ini ada semacam technical assistant barangkali untuk transisi ya, di masa transisi untuk bagaimana cara memasukkan dan seterusnya. Jadi sangat welcome Bu. Nanti kalau Ibu Kamis ke sini kita akan bicara kurang lebih seperti apa bentuk kerjasama antar daerahnya ya, khususnya barangkali antara Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sulawesi Tengah. Tapi saya pikir ini sangat bagus sekali sebagai role model gitu ya, kerjasama antar pemerintah yang biasanya kerjasama antar pemerintah dari dari sisi apa istilahnya perencanaan atau pembangunan yang lain, tetapi kalau ini pembangunan SDM saya pikir sangat menarik. Bisa jadi ini role model untuk nasional, Bu. Terima kasih, Bu. Ditunggu. Terima kasih Pak Sekrov untuk izinnya. Ini setidak-tidaknya setelah komitmen pimpinan bisa kita bangun, Sulawesi Tengah tidak mulai dari nol. Ada Jawa Barat yang bisa memberikan pembimbingan dan pembelajaran, mungkin juga pengalaman kegagalan dari Sulawesi Tengah tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang akan sampai kepada kegagalan, keberhasilan yang sudah dilakukan atau dilalui oleh Jawa Barat. Terima kasih Bapak Sekrov. Ya. Saya kembalikan ya, sedikit barangkali dari saya lagi ya. Jadi Sulawesi Tengah barangkali bukan yang pertama. Jadi kementerian pun demikian, Bu, gitu. Jadi kementerian pun demikian, apalagi kami sesama pemerintah daerah sangat senang gitu ya. Kementerian pun kami lakukan hal yang sama, dan kami akan prioritaskan juga untuk sesama pemerintah daerah tentu saja. Dan ditunggu PKN-nya, Bu. PKN hari Kamis Ibu ada di sini ya. Besok insya Allah kami berangkat, Bapak. Besok hari Rabu saya mulai penerimaan. Baik, tunggu Bu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada waktu bagus dan masih ada waktu memberikan tanggapan menanggapi terhadap tanggapan yang kita sampaikan. Mohon kami ingin ketahui, kami
terkait penentuan jabatan kritikal, Pak. Penentuan jabatan kritikal ini bagaimana cara Provinsi Jawa Barat menentukan bahwa jabatan kritikal itu berpensi, ini kelompok jabatan akan mendukung visi misi pemerintah daerah yang terkait dengan apa yang Bapak sudah sampaikan tadi kan berdasarkan standar kompetensi yang ada. Sementara jabatan kritikal itu sendiri kami belum pahami. Yang kami pahami itu terkait dengan standar kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis. Nah, jabatan kritikal ini bagaimana Permenpan 3 2020 itu mengatur belum tuntas seperti apa jabatan kritikal itu sendiri. Saya itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama memang kita harus menurunkan visi misi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, apa saja yang akan dijangkau selama periode Pak Gubernur ini, kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh barangkali misalnya di Jawa Barat, kalau istilahnya masalah kesehatan, apalagi saat ini gitu ya, kesehatan, infrastruktur itu menjadi utama. Lalu berikutnya lagi adalah pengembangan terkait dengan pertanian, lalu UMKM. Ini sebagai contoh ya Pak, ini masih banyak hal lagi sebetulnya. Nah dari sini kita akan lihat perangkat daerah strategis seperti apa. Tapi di dalam perangkat daerah pun harus dilihat bidang-bidang apa sebetulnya yang mendukung langsung, gitu ya, yang terikat atau terkait langsung dengan pencapaian visi misi tersebut. Nah, lalu kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana program-programnya. Jadi gubernur, wakil gubernur ada program-program kegiatan yang memang menjadi strategis. Lalu kita kaitkan kira-kira dengan jabatan mana yang terkait untuk mendukung sana. Dan terakhir tentu saja dari nilai anggarannya, Pak. Jadi ini nanti saya kirimkan ke Bapak ya terkait dengan keputusan gubernurnya supaya mungkin Bapak bisa melihat di sana. Walaupun tidak sempurna Pak, tetapi kami telah mencoba. Jadi kalau Bapak mau improvisasi lebih baik lagi kami persilahkan. Dan ini pun saat ini menjadi referensi untuk nasional Pak. Jadi Kemenpan RB kemarin juga mencari bagaimana penentuan kritikal jabatan-jabatan kritikal ini. Dan kami sudah menyampaikan ini. Jadi sekali lagi bahwa ini kami bisa menyampaikan adalah secara empiris kami telah melakukan, gitu ya. Secara empiris kami telah melakukan seperti tadi. Tapi paling tidak bahwa ini merupakan acuan, gitu ya, yang mungkin bisa Bapak sebagai pegang, gitu, sebagai acuan di Sulawesi Tengah ini. Jadi itu Pak, barangkali sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak harus bisa menurunkan, gitu ya, dari barangkali ini dengan teman-teman Bapeda Pak. Jadi kalau kita bicara masalah SDM, biasanya Bapeda nggak ikutan. Nah, justru kalau kami yang pertama adalah Bapeda. Kita nih arahnya di dalam 5 tahun ini mau kemana kan gitu, arah pembangunannya. Lalu kita harus disuplai SDM seperti apa kekuatannya. Nah, SDM ini pasti akan mengisi organisasinya. Organisasi ini apa saja yang dianggap kritikal. Dan ini dijabarkan dengan teman-teman Bapeda Pak, sekali lagi Pak. Termasuk pengusulan formasi. Berkali-kali saya menyampaikan bahwa formasi ini juga harus melibatkan teman-teman Bapeda. Jadi jangan sampai arah pembangunan yang Bapeda rancang ke A gitu ya, tetapi pengusulan orang-orangnya itu ke B. Nah, seringkali itu terjadi, Pak. Dan kami melihat bahwa di Jawa Barat pun posisinya awalnya demikian, kemudian kami sedikit demi sedikit kami lakukan mutasi dan rotasi, Pak, untuk menempatkan kembali orang-orangnya di jabatan-jabatan yang tepat gitu, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan potensinya dan juga kinerjanya dia. Kurang lebih gitu Pak kalau organisasi. Dan saya selalu Pak bilang bahwa orang-orang yang ditempatkan di biro organisasi itu adalah orang-orang yang seharusnya betul-betul mempunyai daya visioner yang baik. Karena apa? Karena organisasi atau biro organisasi adalah mesin pemerintahan Pak. Jalan atau tidaknya, canggih atau tidaknya, atau singset atau tidaknya organisasi ini itu ditentukan oleh Bapak, ditentukan oleh biro organisasi. Oleh karena itu Bapak harus memilih orang-orang yang mempunyai
nilai mempunyai daya visioner gitu ya, mempunyai daya ke depan yang bisa menggabungkan antara apa kemauan dari gubernur, kemudian Bapak juga gandeng teman-teman Bapeda, lalu dibuatlah organisasi dan jabatan kritis yang Bapak maksud tadi yang Bapak tanyakan. Itu saja barangkali, terima kasih. Terima kasih Pak Sek. Ibu masih ada dulu? Ya. Baik, masih ada dari Ibu Kabandit PSDM. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Rahman. Izin Pak Setprov, saya sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaan dari organisasi tadi. Kalau tadi kita mengamati bahwa yang Bapak tetapkan itu adalah kriteria dari jabatan kritikal tadi. Nah, pertanyaan saya Bapak, setelah kemudian Pemprov Jawa Barat sudah memetakan jabatan mana saja yang menjadi jabatan kritikal sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Barat dan program prioritas Jawa Barat, apakah itu kemudian diusulkan dan ditetapkan lagi oleh Kemenpan, atau Jawa Barat ini mengambil jalan pintas, yang penting Bapak Gubernur peta dari jabatan kritikal tadi justru di SK-kan langsung saja oleh Bapak Gubernur, ya, tidak lagi melalui Kemenpan, karena mungkin Jawa Barat ingin melakukan progresnya dengan lebih cepat. Karena kita tahu sampai sekarang juga masih belum ada petunjuk teknisnya dari Kemenpan. Izin Pak Sekprov, terima kasih. Ya, sebelum Pak Sekprov menjawab, saya sedikit menambahkan Pak, kaitannya dengan jabatan kritikal tadi. Kita pahami bersama seperti tadi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat terhadap ASN-nya per bulan, memberikan penghargaan terhadap mereka yang berprestasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan jabatan kritikal, tentunya mereka memiliki semacam tugas mengusung visi dan misi pemerintah yang sedang berjalan. Nah, bagaimana kaitannya dengan katakan semacam penghargaan? Apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan semacam penghargaan yang agak sedikit berbeda terhadap mereka-mereka yang dalam posisi jabatan kritikal yang menunjang visi dan misi pemerintah provinsinya? Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Betul, Ibu Kepala BPSDM, bahwa jabatan kritikal di nasional ini kan belum ada referensinya. Oleh karena itu kami tetapkan dalam putusan gubernur. Jadi kami mendahului dari sisi bahwa karena tidak ada referensi dan kami pun gitu sangat membutuhkan informasi ini gitu untuk pengelolaan sumber daya manusia khususnya di dalam manajemen talenta. Oleh karena itu kami dahului bahwa kita tentukan terkait dengan jabatan-jabatan kritikal. Nah, terkait seperti itu ya Bu ya, barangkali bisa menjawab ya. Jadi kami sudah ada dalam keputusan gubernur Bu, jadi ini bisa dijadikan referensi. Jadi sekali lagi kalau misalnya Sulawesi Tengah akan menambahkan kriteria jabatan kritikal, silakan saja. Dan tentu saja mungkin akan berbeda dengan Jawa Barat jenis-jenisnya gitu ya, atau ada sebagian yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan insentif, apakah ada insentif tambahan gitu ya? Ada beberapa untuk unit-unit organisasi yang ada mendapatkan insentif tambahan yang tadi, gitu ya. Oleh karena itu tetapi yang paling penting adalah gitu ya, bahwa mereka-mereka ini tetap harus sesuai dengan nilai kinerja dan potensinya, Pak. Jadi nilai kinerja ini yang menjadi kegiatan penting yang dinilai yang membedakan antara yang satu orang dengan yang lain. Jadi kalau mereka ditempatkan di jabatan kritikal tetapi tidak berkinerja, tentu saja mereka pun tidak akan mendapatkan insentif tambahan tersebut. Mereka sama saja bahwa mereka akan terkurangi dari sisi penilaian kinerjanya nggak cukup. Nah, tapi kalau kita melihat yang Bapak sampaikan tadi, penilaian akhirnya adalah sangat tergantung dari penilaian terkait dengan individunya. Jadi bukan berarti bahwa dia sudah duduk di sana sudah pasti mendapatkan lebih ya, tidak. Kalau tidak berkinerja tetap aja terkurangi secara otomatis. Demikian barangkali. Terima kasih. Baik Pak, masih ada yang mengajukan mungkin beberapa pertanyaan. Mohon kesediaan Bapak untuk memberikan tanggapan. Silakan, ada Ibu Silviani, silakan Ibu. Ya,
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Widya Iswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, berbicara tentang sistem merit ini dan pemaparan yang tadi Bapak narasumber sampaikan, saya ingin mendapatkan pencerahan, gambaran barangkali karena ini adalah nanti ke depannya kita juga menyangkut kinerja. Nah, kalau Widya Iswara adalah jabatan fungsional, nah tadi tools yang ditayangkan tadi, apakah ini juga dari jabatan fungsional? Pertanyaan saya dari jabatan fungsional, apakah nanti ke board yang angka 789 tadi? Nah, barangkali itu sistemnya karena di dalam sebuah organisasi kita terdiri dari beberapa kelompok jabatan, juga ada tercover di dalamnya. Oleh karena itu, apakah sistem yang tadi yang sudah digunakan di Jawa Barat, apakah sudah mencakup juga sedemikian rupa, dan apakah di dalam organisasi sendiri mungkin punya kriteria atau cara atau tools yang bisa digunakan untuk menilai kinerja individu dan kinerja organisasinya tentunya. Nah, karena ini ke depannya menyangkut sistem merit tadi, yang ada kompetensi, ada dan lain sebagainya, prestasi dan lain sebagainya, dan kaitannya dengan kinerja individu. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Oh ya, mungkin sebelum ditanggapi, ada mungkin peserta yang mengikuti secara virtual yang juga ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, itu seperti ada Sekda Donggala kalau tidak salah itu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, Pak, terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, kami dari pemerintah daerah Donggala berkeinginan untuk melakukan workshop terkait dengan kegiatan ini. Ya, jadi kami bertanya kepada Pak Sekprov Jawa Barat, pertama, apakah bisa kami dari pemerintah daerah melakukan MOU terkait dengan kegiatan ini, karena kami sadari kami dari Kabupaten Donggala yang masih sangat perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi rencananya kami akan mengundang seluruh pimpinan OPD untuk melakukan workshop, mungkin dilakukan fungsional pun, bahwa kami memasukkan ke dalam 9 box ini. Jadi bukan hanya jabatan-jabatan struktural saja, tetapi jabatan fungsional pun kami petakan demikian. Karena kami sudah menyetarakan antara jabatan fungsional dengan struktural. Dan kami sudah melantik beberapa jabatan fungsional yang kami pandang bahwa kami memerlukan kompetensi yang bersangkutan. Kemudian kami pindahkan ke struktural. Karena kami ingin menyelesaikan beberapa hal yang urusan jabatan struktural. Kemudian kita melantik dari teman-teman yang fungsional, yang mempunyai kompetensi di sana. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kami melantik dari teman-teman jabatan fungsional yang masuk ke struktural. Ini contohnya situasinya seperti ini. Begitu ya, Bu? Nah, berikutnya barangkali ke Pak Kabak Organisasi Kabupaten Donggala. Dengan senang hati, Pak, silakan saja. Jadi kalau seandainya nanti Provinsi Jawa Barat
ada terkait dengan kerjasama dengan antar daerah dengan Provinsi Sulawesi Tengah, nanti barangkali Bapak bisa di dalamnya, Pak. Supaya sekali jadi, Pak. Jadi supaya sekali jadi, nanti Bapak koordinasi aja dengan Provinsi Sulawesi Tengah untuk memasukkan Donggala di dalamnya. Jadi kalau kami sangat menyambut baik, Pak, untuk bisa kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Demikian ya, Pak. Ini Pak Vicky, dia tahu Ibu Nino. Dia punya apa? Nomor HP Ibu Nino. Ini dia minta Kadispora Kota Palu. Oh ya, masih ada yang peserta yang mengikuti secara virtual yang ingin bertanya, silakan Pak Ahmad Rizal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan Republik ini beruntung sekali, Pak. Ada Pak Sekprop Jawa Barat yang begitu cerdas ya dengan ide-idenya sehingga bisa mengimplementasikan manajemen talenta dengan bagus di Jawa Barat. Saya apresiasi Pak Sekprop, sungguh luar biasa. Bagi kami yang ASN ini yang tentunya berharap banyak inovasi-inovasi yang lebih baik lagi ini. Yang ingin saya tanyakan Pak Sekprop, yang pertama terkait dengan manajemen talenta yang dikembangkan di Jawa Barat, apakah sudah terintegrasi dengan secara nasional seperti itu, atau masih sifatnya parsial khusus untuk di Jawa Barat sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah yang dikembangkan di Jawa Barat ini, sistem yang dikembangkan ini juga kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini ketika misalkan didapatkan pegawai atau ASN yang tiba-tiba kinerjanya menurun karena ada pertimbangan-pertimbangan, dan di dalamnya apakah ini juga sudah masuk di dalamnya terkait dengan training need analisisnya di sini. Kemudian selain itu saya ingin tanyakan Pak Sekprop terkait dengan pasti pegawai-pegawai yang ditempatkan dengan berdasarkan pendekatan sistem ini pastinya berkinerja baik pastinya, dan bisa jadi ada yang justru mungkin apakah pernah punya problem pegawai yang dihasilkan oleh sistem ini berdasarkan rekomendasi sistem justru tidak berkinerja baik ya di tempat yang ditempatkan sesuai dengan arahan atau rekomendasi dari sistem. Selain itu tentunya yang teman-teman di Jawa Barat yang sudah berkinerja baik, apakah sudah banyak yang dilirik oleh pemerintah pusat tentunya atau ikut menjadi bagian dalam jabatan tinggi pertama di pemerintah pusat dengan melihat berdasarkan manajemen talenta atau sistem yang dibangun dari Provinsi Jawa Barat. Itu aja Pak Sekprop, terima kasih banyak atas pencerahan dari ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Rizal atas responnya yang sangat baik. Pertama, bahwa manajemen talenta gitu ya yang dibangun di Jawa Barat ini sifatnya nanti open. Jadi memang secara nasional saya belum melihat gitu ya terkait hal ini. Tetapi terakhir kami koordinasi dengan Menpan maupun BKN bahwa nasional saat ini akan mengejar hal yang kurang lebihnya sama Pak Ahmad ya. Jadi suatu saat misalnya nasional sudah siap, artinya kita pun nanti siap bergabung di sana. Karena saya bisa membayangkan kalau seandainya begini Pak, seandainya kalau misalnya saya gini, seandainya saya gubernur Jawa Barat, kemudian Pak Gubernur ini ingin mencari orang yang ahli jembatan siapa sih kan gitu ya. Saya langsung search aja Pak, kompetensi jembatan misalnya. Langsung keluar nama-namanya siapa Pak. Ini berada di posisi ini berada di posisi ini. Itu yang dimaksud bahwa ketika ada pimpinan membutuhkan kompetensi seseorang, kurang lebih seperti itu, informasi itu. Kalau di nasional saya belum lihat Pak, jadi sampai dengan saat ini misalnya Pak Presiden ingin mencari yang ahli pertanian gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Kan idealnya ketika di ahli pertanian, kemudian masukin ke dalam sistem informasi langsung keluar, Pak. Nah, ini saya masih belum lihat. Tetapi kalau di Jawa Barat kita sudah sampai ke titik sana, Pak. Jadi artinya, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa atau close system, tidak. Tetapi kita open sistem ini, suatu saat memang semua nasional akan terhubung, kami sudah siap. Itu yang pertama. Nah, tentu saja bahwa ini kita harus bekerja sama dengan teman-teman BPSDM yang Bapak sampaikan. Jadi ketika kita, gitu ya, ini saya tampilkan saya peta ya, supaya gampang Pak. Jadi ilustrasi peta dari 9, nah ini. Nah, kalau Bapak perhatikan ini, titik-titik itu adalah individual Pak, antara potensi dan kompetensi dan kinerja. Jadi kinerja yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya, nah itu kinerja, kemudian potensi yang sumbu X-nya. Nah, seseorang yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau apabila seseorang masuk di box 8, nah itu box 8 itu Pak, artinya dia itu potensinya tinggi Pak. Dia seorang doktor misalnya gitu, atau master, tetapi kenapa ya kinerjanya nggak optimal. Nah, kinerjanya di tengah-tengah saja. Nah, itu yang kita lakukan bahwa, oh kalau gitu dia kurang pas. Mungkin dia seharusnya tempatnya bukan di situ, tempat pekerjaannya Pak. Nah, kita ingin optimalkan supaya dia masuk supaya optimal. Nah, lalu sebaliknya di kotak 7 misalnya, banget, walaupun secara potensinya dia moderat saja. Lalu jawabannya atau pertanyaannya apa? Untuk box 7 dan 8 ini adalah untuk meningkatkan dia, bisa dia kita mungkin kurang pas posisi atau jabatan saat ini, atau mungkin perlu kita training Pak. Jadi training need analysis itu adalah didasarkan kepada kalau kita sudah tahu dia berada di box berapa, itu sudah tinggal enak Pak. Jadi misalnya ada 200 orang yang duduk yang ada di box katakanlah 7 misalnya. Artinya bahwa 200 orang ini supaya optimal secara sisi potensinya gitu ya. Kita harus didukung gitu ya dengan kebutuhan training seperti apa. Atau yang di box 8 demikian. Nah, jadi kalau sudah memetakan seperti ini enak sekali Pak. Training need analysis ini juga pendekatannya secara ilmiah. Karena dibuktikan dengan kerja dia di lapangan, maksudnya di kinerja. Jadi kadang-kadang kita kan sekarang kalau seumpamanya BPSDM misalnya menentukan training apa gitu ya, dasarnya kurang lebihnya apa? Karena kebutuhan. Kalau ada kebutuhan masih mending, tapi kebutuhan ini apakah didasarkan dari pemetaan yang sesungguhnya dikaitkan dengan kinerja seseorang? Ya. Nah di Jawa Barat sekarang sudah seperti ini Pak. Misalnya Jawa Barat ini kita sekarang sedang membutuhkan terkait dengan soft skill. Kenapa kita butuh? Karena 80 karyawan atau ASN di Jawa Barat ini terkait dengan soft skill, misalnya creativity, misalnya hal-hal seperti itu masih banyak yang belum memenuhi meeting the standard, Pak. Jadi memenuhi standarnya. Walaupun sekarang sudah mulai beranjak ke sana. Oleh karena itu, karena sebagian besar adalah masalahnya di sana, oleh karena itu kita buka training untuk seperti itu. Jadi bukan didasarkan kepada 1-2 orang bahwa saya butuh ini, kemudian kita buka. Tapi apa masalah yang secara garis besar dan kalau dipetakan adalah seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, izin Bapak Sekprof kira-kira masih bersedia meluangkan waktunya. Kalau mungkin masih ada peserta workshop yang akan mengajukan pertanyaan, mungkin masih ada waktu 5-10 menit lagi. Silakan peserta yang melalui virtual mungkin yang akan mengajukan pertanyaan. Sudah mulai sepi. Ya, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada peserta workshop yang mengikuti kegiatan workshop ini melalui jalur virtual. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Moderator, mohon maaf, saya sudah ada panggilan dari DPRD, Pak. Saya duluan. Ya, baik. Jadi saya lihat masih ada Dr. Andi, Pak. Jadi bisa barangkali nanti melengkapi apa yang kurang dari saya. Jadi mudah-mudahan nanti
Ya. bisa dilengkapi oleh Dr. Andi dari LAN RI, Pak. Ya. Baik-baik. Yang kami ucapkan di yang telah bersedia membagikan pengalamannya, bahkan tadi menyambut dengan baik rencana kerjasama antar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Jawa Barat. Saya tidak berani menyimpulkan ini, Pak, karena kenapa kami kan baru dalam tahapan belajar dan insya Allah akan mengarah ke sana, dan sangat berharap sekali pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia menjadi guru kami untuk menjalankan proses manajemen talenta ini. Sekali lagi tidak ucapan yang patut kami sampaikan Bapak adalah ucapan terima kasih. Semoga Allah dapat membalas kebaikan dan ilmu yang sempat Bapak bagikan ke kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat semua ya Pak, dan sampai ketemu lagi nanti. Ya, amin. Ya. Selanjutnya kepada para peserta workshop, kegiatan ini nanti akan kita lanjutkan jam 1 Ibu ya, dengan pembicara Bapak Dr. Andi Taufik dari LAN Makassar. Tetapi mungkin insya Allah kegiatannya akan kita lakukan secara virtual. Nah, jadi nanti insya Allah jam 1 kita akan lanjutkan lagi kegiatan ini melalui virtual dengan pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Andi Taufik dari LAN Makassar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekprov. Sudah lihat. Assalamualaikum Ibu Kaban.